Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Canur sebagai Ketua Kelompok Pancasila sebagai Sistem Etika. Yang kedua, anggota saya Jeffrey Kurniawan dan Nur Hayati. Saya ingin menjelaskan definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah 5 sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan ideologi dan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Sejarah singkat Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Berikut adalah sejarah singkatnya. Pancasila adalah dasar negara Republik. Latar belakang 1945. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan Pancasila dalam pidato di depan BPUPKI. Pidato ini menjadi dasar bagi pembentukan ideologi negara. Proses penetapan dalam perumusan terjadi perdebatan antara berbagai golongan mengenai dasar negara yang ideal. 8 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pancasila sebagai dasar etika. Pancasila sebagai dasar moral dan etika bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk moral dan etika bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan norma dan nilai sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan tersebut. 1. Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila menggambarkan norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. 2. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pancasila memberikan landasan moral yang mendasari norma-norma sosial di Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, dan rasa saling menghormati. 3. Penguatan identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai identitas berbangsa dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Masyarakat dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang merupakan norma penting dalam kehidupan sosial. 4. Pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila berkontribusi dalam pembentukan karakter masyarakat. Interpelasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk perilaku yang positif, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. 5. Resolusi konflik. Pancasila juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial dengan mengedepankan nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat. Masyarakat dapat mencapai kesepakatan dalam menghadapi perbedaan. 6. Perlindungan hak asasi manusia. Sila-sila dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Norma dan nilai sosial yang berlandasan Pancasila mendorong masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Kesimpulannya, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila membantu membentuk perilaku masyarakat dan memperkuat konsensi sosial di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sosial. 1. Satu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan di masyarakat, misalnya melakukan kegiatan lintas agama untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh, terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, membantu korban bencana, atau mendukung program-program yang memperjuangkan hak asasi manusia. 3. Sila Persatuan Indonesia. Contoh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, misalnya dalam organisasi pemuda yang menyatukan berbagai latar belakang suku dan budaya. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh, mengadakan musyawarah dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW agar semua warga didengar dan dipertimbangkan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, mendorong program-program kesejahteraan sosial yang menjangkau masyarakat kurang mampu seperti penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Saya lanjutkan peran Pancasila dalam pendidikan dan masyarakat. Pancasila memiliki peran sangat penting dalam pendidikan dan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek peran Pancasila dalam kedua konteks tersebut. Yang pertama, dalam pendidikan terbagi dari 4. 1. Landasan filosofis. Pancasila menjadi dasar nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan diajarkan kepada siswa untuk membentuk karakter bangsa. Yang kedua, pengembangan karakter. Pendidikan yang berbasis Pancasila bertujuan untuk membangun karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, toleran, dan peka terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, kurikulum. Pancasila diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Ini menyangkut pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti pramuka, OSIS, dan organisasi siswa lainnya seringkali mengedepankan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan dan kerjasama di antara siswa. Dan di dalam masyarakat, yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang beragam, membantu masyarakat untuk hidup dan harmonis meskipun terdapat perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua adalah keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendorong masyarakat untuk berjuang demi kesejahteraan bersama, mengatasi ketimpangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dan yang ketiga, partisipasi aktif. Partisipasi aktif yang dimaksud di sini adalah Pancasila mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik di dalam pemilihan umum maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Dan yang terakhir, nilai moral dan etika. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mendorong perilaku yang baik dan saling menghormati di antara individu. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mempengaruhi pendidikan dan interaksi sosial di masyarakat. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Kesimpulan, Pancasila sebagai pedoman etika yang relevan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang relevan dalam kehidupan masyarakat.
Harapan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa harapan terkait penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, penguatan toleransi. Harapan agar masyarakat dapat lebih menghargai perbedaan baik di dalam agama, suku maupun budaya. Toleransi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah keadilan sosial. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Itu termasuk perhatian terhadap kesejahteraan ekonomi yang merata serta perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, demokrasi yang sehat. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan dapat menginspirasi praktik demokrasi yang lebih baik di mana setiap suara didengar dan dihargai. Dan selanjutnya adalah kesadaran hukum. Harapan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang berlaku dengan memahami bahwa hukum adalah salah satu wujud pelaksanaan nilai Pancasila. Yang kelima, partisipasi aktif. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi demi kemajuan bangsa. Yang keenam, lingkungan yang berkelanjutan. Harapan agar nilai-nilai Pancasila mendukung pelestarian lingkungan dengan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap alam. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan saling menghormati. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.